Gimana kabarnya panas? Capek makanya sampai habis jam pelajaran kali. Lagi seru. Tadi yo macet tangan di mana sih benar? Capek loh. Ya silakan. Cuci tangan tadi. Di bangku. Oh iya, Bu. Cuci tangan. Dari Bu absen dulu ya. Dari. Alhamdulillah ada Adha Putri Kirani ada Ahmad Nafis Alia Jihad Arif Budiman Asyifa Sakira udah ada dikerjakan LKPD-nya di rumah? Udah dikerjakan? Ada dikerjakan? Soal pertama nggak ada yang lihat buku, nggak ada yang nyontek LKPD, nggak ada yang lihat HP, nggak ada yang diskusi. Udah soal pertama udah. Soal pertama, tuliskan konfigurasi dari atom P dengan nomor atom 15. Kemudian tuliskan golongan dan periode. Konfigurasi atom P dengan nomor atom 15. Kemudian tuliskan golongan dan periodenya. Nomor atom 15. Udah ada dikerjakan LKPD? Kenapa tidak dikerjakan? Kan kemarin sudah ditugaskan. Dah. Konfigurasi dari atom P. Nomor atomnya 15. Nggak tahu yang mana? Baru minggu kemarin. Ya tulis saja langsung. Berarti golongan dan periode belum? Belum ada. Yang udah ngumpulin LKPD udah ada 4 orang kemarin. Yang lain kenapa nggak ada ngerjain? Dah, konfigurasi aja dulu. Konfigurasi udah. Soal nomor 2. Atom P, nomor atom 15. Nomor 2, konfigurasi atom AS dengan nomor atom 33. Atom AS. Nomor atomnya 33. Tulis konfigurasinya. Karena hanya konfigurasi elektron, soal kita nomor 2. Nomor 1, atom P dengan nomor atom 15. Nomor 2, atom AS dengan nomor atom 33. Ya, sekarang silakan semuanya udah duduk per kelompok. Silakan keluarkan LKPD-nya yang baru. Sistem unsur. Ada yang nggak print? Ya apa? Satu, dua, tiga, empat. Tenang, nggak usah.
waktu 10 menit buat mengerjakan yang aplikasi. Selesai. Kasih Bu tanya ya. Alun lah Bu, alun lah. Golongan dan periode kenapa ada yang nggak tahu? Di sini kan ada periode, golongan. Kenapa semuanya jawab nggak tahu? Sengaja ya. Nah, jangan simpulannya isi. Kamu kenapa isi? Sifat kerja tidak unsur. Apa pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran 1 mendeskripsikan sistem periode unsur sebagai suatu cara pembelajaran sifat unsur. 2. Menganalisis kecenderungan sifat unsur dalam satu periode dan golongan dalam SPU, yaitu ciri-ciri atom, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegativan. Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu sifat-sifat keperiodikan unsur. Minggu kemarin modal pembelajaran kita inklini terbimbing. Minggu ini pembelajaran kita discovery learning. Ada Bu? Iya, discovery. Iya Pak. Discovery terbimbing juga. Perhatikan LKPD-nya. Di discovery learning itu yang pertama sintaknya ada stimulus. Coba lihat, ada temu. Ada. Ya, stimulasi. Ada nampak stimulasi. Kemudian ada identifikasi masalah, ada nampak. Kemudian ada pengumpulan data dan pengolahan data, ada. Apa yang lucu Iqbal? Gak ada yang lucu, kenapa ketawa? Emang kayak gitu. Yang terakhir, kemudian ada verifikasi dan ada kesimpulan. Sekarang bagian simulasi, coba baca. Enggak, berkelompok. Silakan dipahami yang stimulasi, kemudian kerjakan identifikasi masalah. Berkelompok, diskusi ya. Ya, silakan diskusikan berkelompok. Baca dulu ya stimulasi. Ya, baca, pahami bagian stimulasi. Pahami bagian stimulasi, kemudian kerjakan bagian identifikasi masalah. Coba lihat. Jari atom pada sistem periode. Dalam satu golongan bagaimana kecenderungan ciri-ciri atom. Dalam satu periode bagaimana? Terus langsung jawab. Enggak. Misalkan Ibu kasih satu contoh pertanyaan, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan? Itu pertanyaannya. Silakan jawab bagaimana kecenderungannya dalam satu golongan. Kan punya buku, boleh cari di internet juga. Nah, itu salah satu contoh pertanyaannya. Silakan cari pertanyaan yang lain. Jawab langsung. Contoh jawabannya Pak? Coba buka HP-nya, ada bukunya ada. Sabar. Kita akan belajar jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Nah,
bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan, itu udah identifikasi masalahnya. Nah, hipotesisnya jawab pertanyaan itu. Dah cari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Cari aja sebanyak-banyaknya, nanti kita diskusikan. Masalah dari Koko Ibu kasih contoh. Ya, Ibu kasih contoh satu. Kan identifikasi masalah membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan. Kita kan ada belajar jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Jadi bikin pertanyaannya, misalkan bagaimana kecenderungan suatu atom dalam satu golongan. Kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan. Tahu golongan yang mana, yang mana? Golongan yang mana? Itu yang kayak 1A, 2A itu kan? Ya, golongan itu dari kiri ke kanan kah? Atau dari atas ke Dari bawah? kiri ke kanan, kalau periode dari atas ke bawah. Yakin? Iya, Bu. Golongan dari Kan golongan dari atas ke bawah, golongan dari atas ke bawah. Ya, periode dari kiri ke kanan. kondisi Koko periode dari atas ke bawah. Nah, maksudnya tuh kan kayak ini. Kan ini periode. Periode 1 ini, periode 2 ini, periode 3. Kalau golongannya kan 1A, 2A, iya, Bu. golongan 1A, 2A. Udah ngerti? Buat diamnya, Bu. Buat pertanyaan dulu, misalkan kita kan belajar jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Bikin pertanyaan dulu, misalkan satu contoh pertanyaannya, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan, misalnya golongan tahu yang mana? Yang mana? Ya, golongan dari atas ke bawah. Periode? Nah, iya. Jadi misalkan tadi bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan. Nah, kan itu pertanyaannya, itu identifikasi masalahnya. Langsung jawab, jawabannya itu hipotesisnya. Nanti kita bahas. Udah, paham? Pokoknya itu ada tak ngomong. Masalah pertamanya bagaimana kecenderungan jari-jari atom dari atas ke bawah? Jawabannya dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar. Masalah kedua bagaimana kecenderungan jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode? Jawabannya dari kiri ke kanan jari-jarinya semakin kecil. Udah, coba perhatikan gambarnya, coba perhatikan ilustrasinya. Dari gambar tersebut, coba kerjakan soal yang di belakang. Kerjakan sampai energi ionisasi, kerjakan sampai walaupun udah sama-sama di kulit yang sama, berarti kalau jumlah kulitnya sama, apanya yang sama? Periode atau golongan? Periodenya sama. Kalau jumlah kulitnya sama, periodenya sama. Misalkan dia sama-sama di periode ketiga, apakah elektron valensi dari periode ketiga itu sama semuanya? Tidak, itu ditentukan dari jumlah nomor atomnya. Kalau nomor atomnya beda-beda, otomatis nanti elektron valensinya juga beda-beda. Kan ada dalam satu periode kan ada golongan 1A ada, 2A ada, 3A ada. Nah, berarti ada hubungannya. Misalkan kayak ini. Kayak gini, dalam satu periode kan ada golongan, misalkan ada 1A dan golongan 8A, itu periode 1. Kalau ini nomor atomnya berapa? 1. Ini berapa nomor atomnya? Coba lihat. 2. Nomor atomnya beda. Dia di kulit yang sama. Apakah ada pengaruhnya terhadap jari-jari? Ada atau enggak? Ada atau enggak? Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
keluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan seimbang. 2A. Adakah hubungan antara nomor atom dengan jumlah kulit atom? Ada. B. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan? Berikan alasannya. Ada. Karena semakin besar kulit atom, maka semakin banyak jari-jari atom dalam satu golongan. Mulai. 3. Adakah hubungan antara nomor atom dengan jumlah elektron valensi pada kulit yang sama? Ada. B. Berdasarkan kekuatan tarikan inti atom terhadap elektron valensi tersebut, bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam suatu periode? Jadi, kecenderungan jari-jari atom dalam suatu periode semakin kecil karena semakin ke kanan proton dan neutron semakin banyak, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron di luar semakin kuat, sehingga jari-jari atom semakin kecil. 4. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom akan semakin besar sehingga daya tarik inti terhadap elektron makin kecil. 4B. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari kelompok lain ada dengar presentasi temannya? Ada. Gimana mau dengar kalau semuanya ngobrol? Ada kok dia mau. Dari tadi Bu kasih tahu silahkan perhatikan temannya mempresentasikan. Oh dia mau. Tapi ternyata semuanya ngobrol. Oh dia mau. Dah, ada dengar tadi temannya presentasi? Apa? Coba jelaskan lagi Bimo. Coba jelaskan. Apa yang beda jawabannya? Pertanyaan yang mana? Nomor berapa? Nomor 1. Iya, nomor 1. Yang mana? Nomor 3B. Yang mana? Nah, apa? Farhan isinya semakin kecil. Dia kan pertanyaannya bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu periode. Dalam satu periode itu kan bisa dari kiri ke kanan, bisa dari kanan ke kiri. Yang semakin kecil itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Dia akan berbeda. Apa yang mana? Dah silakan duduk. Mau jelaskan. Soal nomor 1, berdasarkan ilustrasi di atas, pengertian jari-jari atom adalah satu orang angkat tangan. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Ya. Apakah sama pendapatnya dengan Upi? Sama? Dah, lanjut soal nomor 2A. Adakah hubungan antara nomor atom dengan kulit atom? Dengan jumlah kulit atom? Iqbal? Apa hubungannya? Karena semakin besar nomor atom, semakin banyak jumlah kulitnya, dan semakin besar jumlah jari-jarinya. Iya. Ada yang beda jawabannya dari Iqbal? Sama semuanya? Contohnya apa tadi? Coba ulangi lagi. Adakah hubungan antara nomor atom dengan jumlah kulit atom? Apa hubungannya? Ya. Dah lanjut. 2B. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom dalam satu golongan? Berikan alasannya. Satu orang. Nomor 2B, satu orang. Jari-jari atom semakin kecil, semakin besar sebab kulit yang dimiliki atom semakin banyak, sehingga kulit terluar makin jauh dari inti. Sedangkan dalam seperiode semakin ke kanan, jari-jari atom semakin besar. Nah, dia yang satu golongan. Dalam satu golongan. Nah, ada yang beda jawabannya dari kelompok 6. Ada yang
besar. Semakin besar. Dah. Lanjut nomor 3. Ada apa nih kan ada. Nomor 3. Tarikannya lebih nilai. Nomor 3. Nomor 3. Enggak ada yang Positif dan negatif akan terjadi gaya tarik. Sehingga semakin banyak yang elektron ini di kulit itu, semakin banyak elektronnya semakin kuat daya tariknya ke inti. Semakin kuat inti ini menarik elektron jadinya. Sehingga kalau semakin kuat menarik elektron itu, dia mengerucut jadinya sehingga jari-jarinya semakin kecil. Paham? Paham? Dan dikit lagi. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atom akan semakin besar. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Kenapa semakin besar? Kenapa semakin besar? Ya, jadi kalau dari satu golongan kan dari atas ke bawah, semakin ke bawah kan nomor atomnya semakin besar. Semakin besar nomor atom berarti kulitnya semakin banyak. Nomor atomnya semakin besar, jadi kulitnya semakin banyak. Jadi jika kulitnya semakin banyak, otomatis jari-jarinya semakin kecil. semakin banyak. Iya di sini. Nomor atomnya semakin banyak. Nomor atomnya semakin banyak, otomatis kulitnya semakin banyak. Jadi jari-jarinya semakin besar atau semakin kecil? Besar. Lanjut. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin dari kiri ke kanan semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Kenapa semakin kecil? Ya, tadi kan dalam satu periode berarti terletak dalam kulit yang sama. Dari kiri ke kanan, elektron valensinya kan semakin besar. Kalau elektron valensinya semakin besar dari kiri ke kanan, otomatis daya tariknya ke inti semakin besar. Kalau daya tariknya ke inti semakin besar, otomatis dia akan mengerucut sehingga jari-jarinya semakin kecil. Dan